suruh berdoa tidur. Itu bukan karena kurang iman, tapi kurang fokus. Karena pikirannya sudah dikuasai sama roh jahat tersebut. Halo, selamat siang teman-teman semua yang ada di seluruh belahan dunia. Bertemu lagi dengan saya Bang Lo untuk berbagi pengetahuan teman-temannya. Pengetahuan tentang sakit akibat gangguan sihir atau roh-roh jahat atau bangsa jin yang ada pada tubuh teman-teman semuanya. Tapi pengetahuan yang saya bahas kali ini teman-teman adalah pengetahuan tentang hal yang namanya kesurupan. Kenapa seseorang bisa mengalami yang namanya kesurupan? Tapi sebelum itu saya mengucapkan dulu salam logika. Berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluarga kini dan masa yang akan datang. Dan selamat siang, shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya, serta salam kebajikan buat teman-teman semua yang ada di seluruh belahan dunia. Teman-teman yang berbahagia, terima kasih atas dukungan kalian kepada channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan juga menekan notifikasi loncengnya, serta sudah menekan like atau jempol di bawah video. Tidak lupa juga ya menekan like-nya, memberikan komentar dan juga membagi-bagikan video-videonya. Nah teman-teman semuanya, saya juga membuka kelas terapi langsung, pembersihan dan pelepasan langsung secara live dengan saya Bang Lo untuk pembersihan dan pelepasan ikatan sihir atau roh jahat atau sakit tidak jelas pada tubuh teman-teman, yang mana sifatnya bergabung di dalam channel Bang Lo Ken. Memang membutuhkan biaya teman-teman, tapi saya rasa nggak terlalu besar ya. Nah teman-teman semuanya, teman-teman, kalau kita berpikir seseorang terkena sihir bingung mau kemana. Nah saya juga membuat WhatsApp admin di samping judul. Jadi kalau ada teman-teman yang mau konsultasi, mengeluhkan keluhannya tentang sakit yang dialami akibat gangguan sihir atau santet, silahkan chat saja di WA admin di samping judul. Tidak ada mahar dan tidak ada biaya, bebas kalian mau chat, tapi dengan catatan sopan dan memang serius mau konsultasi. Nah, tidak dipungut bayaran, tetapi kalau misalnya kalian sudah vonis, saya ambil kesimpulan bahwa sakitmu bukan sakit medis tapi akibat gangguan sihir, paling saya menawarkan obatnya atau penawarnya, rempah dan minyak bersin untuk membersihkannya. Itu pun kalau kau mau ya, tertarik. Kalau tertarik nggak apa-apa ya, abaikan. Itu yang bisa saya kasih fasilitasnya buat teman-teman kalau mau konsultasi. Nah siang ini saya mau membahas yang namanya hal kesurupan. Nah teman-teman, perlu kita ketahui dan garis bawahi, tidak semua orang bisa kesurupan. Tidak semua orang mengalami atau dapat menjadi badannya sebagai media untuk kesurupan. Nah, kesurupan ini mungkin saya bagi menjadi dua hal penyebab. Dua hal menjadi penyebab seseorang dapat kesurupan. Yang pertama, orang kesurupan bisa akibat ditempeli dari belakang, dikekep. Jadi dia dirusak pikirannya,
energi pikirannya dirusak dan dia menjadi kesurupan. Hal seperti ini teman-teman tidaklah sulit, ya. Tidaklah sulit. Nah, ketempelan ini ya itu tadi, ada yang orang bisa ditempeli dan dia kesurupan, dan ada yang tidak, ada yang bisa ditempeli tapi tidak kesurupan, gitu loh. Tapi dia akan merasakan sakit kepala. Tapi sampai hilang kesadaran, itulah yang namanya kesurupan. Dan ini biasanya ketempelan ini ya mungkin dia melewati tempat-tempat yang keramat, angker, ya. Kemudian ya mungkinlah dari tempat-tempat yang di tempat tersebut memiliki roh-roh jahat yang mencari tumpangan ke tubuh seseorang sebagai media untuk tempat dia bernaung. Itu yang pertama. Dan untuk membersihkan ini teman-teman nggak terlalu sulit, ya. Paling sekali 2 kali dibersihkan udah langsung normal, itu nggak ada datang-datang lagi. Yang kedua adalah kesurupan akibat dimasukkannya roh jahat tersebut ke dalam tubuh seseorang, ya. Dimasukkannya roh jahat atau roh-roh kegelapan atau jin ke dalam tubuh seseorang, ya. Nah, mungkin ada yang pernah mengalami, ada yang belum mengalami, ya. Kesurupan akibat dimasukkannya roh jahat tersebut ke dalam tubuh seseorang, inilah mungkin yang dikatakan santet, atau bisa juga menjadi tumbal pesugihan, ya. Nah, 2 hal tersebut teman-teman, ya. Bila seseorang sudah kesurupan, pintu itu terbuka, pintu semua terbuka. Nah, kenapa orang bisa sering-sering kesurupan? Karena banyak di dalam tubuhnya tersimpan roh-roh jahat tersebut bernaung. Banyak dimasukkannya, bukan 1 atau 2, tapi banyak, ya. Jadi di dalam tubuh seseorang tersebut yang suka kesurupan, bernaunglah banyak jin atau roh-roh jahat yang sengaja dimasukkan untuk menaungi raganya, ya, menaungi raganya. Berdiamlah di raganya itu, yang berdiam di raganya, kemudian menempati tubuhnya dan pikirannya. Dan makhluk seperti ini senang teman-teman. Makhluk atau roh-roh jahat seperti ini senang, sangat-sangat senang. Dia dapat tempat, dia dapat bernaung di tubuh seseorang. Nah, untuk mengobati seperti ini, membantu membersihkan seperti ini teman-teman, ini yang agak rumit. Dibutuhkan keseriusan, ya, dibutuhkan keseriusan. Nah, apakah bernaung di dalam tubuh seseorang ini, orang-orang yang kesurupan ini, akibat roh-roh jahat atau jin tadi? Apakah mereka hanya bernaung? Tidak. Mereka banyak kerjanya di dalam. Ada yang menghisapi otaknya, sumsum otaknya. Ada yang menggerogoti tulangnya. Ada yang menggerogoti darahnya, ya. Ada yang menggerogoti perutnya. Macam lah itu. Dia gerogoti, bernaung. Bahkan ada yang menggerogoti ginjal dan dia bernaung di dalam ginjal seseorang. Saya banyak mendapati pasien begitu. Ketika saya tanya, ngapain kau di sini? Saya menaungi ginjalnya, menggerogoti ginjalnya. Nah, ada darahnya hilang. Ya kenapa? Karena setan itu menghisapi darahnya. Makanya orang ini menjadi kurus. Nah, untuk membersihkan yang seperti ini, inilah yang dinamakan membutuhkan proses. Dan tidak cukup hanya sekali, 2 kali, 3 kali untuk membersihkan orang seperti ini. Jadi dari dalam itu dia harus dikuras, itu yang dimasukkan ke dalam itu. Setan yang sebanyak itu dikuras. Ya. Kuras satu keluar. Kuras satu keluar. Nah, begitu. Dan ingat, setan satu diusir, dia akan datang membawa kawannya lebih banyak lagi. Maka disinilah dibutuhkan yang namanya kesabaran. Dibutuhkanlah yang namanya pelepasan. Pelepasan ini
tidak hanya saja mengusir, tapi juga sifatnya menghancurkan. Ya, tapi juga sifatnya menghancurkan. Nggak bisa hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Apalagi kalau sudah terlalu banyak dimasukkan ke dalam tubuhnya. Apalagi yang namanya tanah kuburan yang sudah dirituali. Itu bukan hanya 1 setan dalam itu. Dimasukkan ke dalam makanan seseorang. Itu banyak itu. Bernaung dalam tubuh seseorang. Bisa berubah-berubah lah dia kesurupan. Kadang ini masuk, kadang ini, kadang ini, kadang ini. Nah, begitu teman-teman. Jadi ketika roh jahat ini masuk ke dalam tubuhnya, pintunya terbuka lebar-lebar. Jadi bebaslah mereka masuk ke dalam tubuh seseorang tersebut. Jadi rumah seseorang, tubuh seseorang itu dianggaplah rumah mereka. Itu yang dinamakan rumah setan. Jadi raga manusia ini suka kesurupan itu dianggap rumah oleh setan tersebut. Makanya saya sebut rumah setan. Nah, apa yang dilakukan orang yang sakit akibat kesurupan? Sering-sering kesurupan. 1, saya tetap menekankan yang namanya rutin pembersihan. Ya, kalau saya bilang rutin minum rempah untuk membersihkan yang keras. Kemudian rutin pelepasan sampai dia merasa lebih baik atau normal. Apakah kasus seperti ini pernah ditangani Bang Lus? Banyak. Ya, puji Tuhan normal sudah, tak ada lagi kesurupan. Ya, banyak, tapi membutuhkan proses dan sabar. Nah, ada orang bilang mungkin karena dia sering kesurupan kan? Dibilanglah karena dia sering kesurupan, dibilanglah kurang iman. Dibilanglah dia kurang iman karena sering kesurupan. Bukan karena kurang iman. Siapa yang tahu iman seseorang? Ada yang tahu di sini iman seseorang? Mana ada yang tahu iman seseorang itu tinggi, rendah, besar, kecil? Mana ada yang tahu? Bukan permasalahan kurang iman. Tetapi ketika orang ini kesurupan dan sering kesurupan, dia bukan kurang iman, tetapi kurang fokus. Makanya ketika disuruh berdoa, dia ngantuk, tidur gini. Suruh berdoa tidur. Itu bukan karena kurang iman, tapi kurang fokus. Karena pikirannya sudah dikuasai sama roh jahat tersebut. Jadi teman-teman semuanya, ketika orang yang sudah sering kesurupan atau suka kesurupan, fokuslah dibersihkan dari dalam dan dari luar. Fokus juga pelepasan sampai engkau merasa normal. Untuk mencari penawar kesurupan ini, ya, sebenarnya mudah sulit asal engkau ya, fokus dalam doa, fokus dalam pengobatan. Dan perhatikan juga orang yang ngobatin kau, jangan masukkan lagi setan ke dalam tubuhmu. Nah, ini yang berbahaya. Kadang ya, maaf kata, ya, dia tumpangkan setannya ke badan seseorang tersebut agar setan peliharaannya makan di badan orang tersebut. Dia nggak kasih makan lagi. Banyak kasus begitu yang saya dapati. Ya, banyak kasus begitu yang saya dapati. Mendapati peliharaan orang yang mengobati dalam tubuh seseorang. Nah teman-teman semua, saya tetap menyarankan bersihkan dari dalam dan dari luar, apalagi orang kesurupan. Jadi ketika engkau ya, belum bersih, manfaat misalnya kau sudah agak jarang kesurupan, jangan kau lengah, rutin dibersihkan lagi, biar benar-benar tetap normal. Ketika ini nanti kumat misalnya, ini bisa lebih parah lagi kumatnya. Kenapa? Karena ada celah. Celah inilah dimanfaatkan untuk membawa setan itu lebih banyak lagi untuk bernaung di dalam raga seseorang yang suka kesurupan tersebut. Jadi diusahakan normal, kuras, kemudian hancurkan ya, itu dengan pelepasan. Jadi bagi kalian yang belum bergabung di acara pembersihan dan pelepasan, saya sarankan ayo bergabung. Apalagi yang sudah memesan rempah ya, sudah pesan rempah untuk pembersihan. Itu perlu pelepasan. Ya, perlu pelepasan. Jangan dikira hanya sudah minum rempah dan gosok minyak persen itu. Apakah itu sudah bersih? Belum. Kan akan datang serangan-serangan lagi lewat angin. Justru ini yang dibersihkan dengan yang namanya pelepasan.
Nah teman-teman, jadi kesurupan dan suka kesurupan itu bukan karena kurang iman, tetapi terlalu terbuka pintu di tubuhnya ini, di raganya ini, ya, sehingga roh-roh jahat tersebut gampang masuk, dan di dalamnya sudah ada namanya diikatkan atau diikat bahwa setan tersebut berumahlah di raga seseorang yang menjadi target untuk tempat dia bernaung. Ini bisa dikategorikan santet, bisa dikategorikan santet juga bisa dikategorikan ada juga untuk penumbalan atau menambah kekuatan ilmu hitam seseorang dengan menghisapi darahnya, menghisapi otaknya. Jadi hal-hal seperti ini jangan dianggap sepele. Ini berbahaya karena dia bisa merusak pikiran seseorang. Jadi dia jadi orang bingung nanti. Sebentar sadar, sebentar nggak sadar, sebentar sadar, sebentar nggak sadar. Jadi dia bingung, menjadi orang bingung. Nah, teman-teman semuanya, semoga pengetahuan singkat ini bermanfaat untuk orang banyak di luar sana. Terlebih juga sakit akibat gangguan sihir atau santet atau roh-roh jahat yang mengganggu tubuh teman-teman semuanya. Saya Bang Lo mengucapkan syukur dan terima kasih dan saya beriklan. Saya beriklan namanya Gelang Trilo. Ini dia. Jadi Gelang Trilo teman-teman sebagai peredam sihir atau roh jahat atau kiriman santet yang mengganggu lewat angin. Ya biar jangan terlalu telak kau tergeletak terkena kiriman santet tersebut. Jadi Gelang Trilo ini khusus saya buat sebagai peredam sihir atau santet itu datang mengganggu, dan tidak ada pantangannya. Kau bisa bawa mandi, bawa tidur, bawa ke tandas atau ke WC, buang air besar, buang air kecil, jalan-jalan ke mall bisa. Jadi Gelang Trilo ini dipakai di tangan kiri. Nah, jadi ini sebagai peredam kiriman santet yang mengganggu diri, baik tertidur dan terjaga biar jangan terlalu telak. Dan harganya ini saya patok 55.000. Kalau ada yang tertarik silakan chat di WhatsApp di samping judul WA kalau ada yang tertarik. Baik, saya Bang Lo mengucap syukur dan terima kasih. Saya selalu I love you.